Pelayanan terpadu satu pintu atau biasa disingkat dengan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapatkan pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan, yang pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan hingga tahap terbitnya dokumen yang dilakukan pada satu tempat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? Saya operator dari Mankerom, ada urusan terkait data peserta didik Ibu. Mohon maaf Ibu, tapi untuk pelayanan operator sekolah di sini tidak bisa melayani. Oh, bukan bagian di sini ya Bu? Iya, bukan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? Saya operator dari Mankerom, ada urusan terkait data peserta didik dan saya diarahkan untuk bertemu Kepala Seksi Pendidikan Islam Bu. Baik, saya cek kelengkapan berkasnya dulu ya. Silakan, Bu. Silahkan menunggu Ibu. Ya. Oke, baik Ibu. Data-datanya Ibu sudah lengkap. Nanti kami akan proses ya. Silahkan menunggu Ibu. Jadi saya tidak perlu bertemu dengan Kepala Pendidikan Islam lagi Bu? Tidak, karena semuanya di sini diproses di PTSP ini. Sama-sama. Ilustrasi tersebut, kita bisa melihat penerapan Whole of Government dalam pelayanan publik, yaitu PTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nilai WOG yang diterapkan pada PTSP ini yaitu menghilangkan sekat sektoral dalam pelayanan publik, sehingga pelayanan lebih cepat dan efisien. Salah satu bentuk dari kita sebagai ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Pemerintah telah membuat aplikasi MySAPK. MySAPK adalah salah satu aplikasi milik Badan Kepegawaian Negara. Hadirnya aplikasi ini agar memudahkan bagi PNS dalam memperoleh layanan kepegawaian. Aplikasi yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS nasional untuk mengetahui informasi profil PNS. Di antara fitur-fitur dari aplikasi ini dalam pemuktakiran data mandiri, di antaranya yaitu riwayat ubah profil, riwayat pangkat atau golongan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat CPNS atau PNS, riwayat diklat atau kursus, riwayat keluarga, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat organisasi, serta riwayat cuti di luar tanggungan negara. Penerapan WOG. Dalam penerapan WOG, MySAPK termasuk dalam usaha integrasi, yaitu dengan cara joint working, joint venture, dan penggunaan satelit. Praktek WOG dalam penggunaan MySAPK. Yang pertama, berdasarkan jenis pelayanannya yaitu administratif. Yang kedua, berdasarkan pola pelayanannya yaitu terpusat dan elektronik. Jenis pelayanan administratif yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan. Contohnya berupa aplikasi MySAPK yang dimana di dalamnya terdapat dokumen resmi berupa data diri aparatur sipil negara. Berdasarkan pola pelayanannya, MySAPK termasuk pola pelayanan terpusat dan elektronik. Apa itu pelayanan terpusat? Yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.
Nah, untuk pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pengguna. Manfaat dari penggunaan MES APK adalah memudahkan ASN dalam menyimpan data dan informasi, memudahkan ASN menyampaikan informasi pribadi atau data diri langsung ke database BKN, membuat ASN mudah dalam mengubah beberapa informasi dengan lebih cepat, memudahkan permasalahan administrasi ketenagakerjaan milik para ASN Indonesia, memudahkan ASN dalam mengecek data kepegawaian di BKN, dan memudahkan BKN dalam memperbarui informasi dan data milik ASN atau pegawai. Nah, Indonesia sudah berupaya untuk menerapkan konsep WOG dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kita sebagai ASN harus turut mendukung dan melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut agar tujuannya dapat terrealisasikan. Salah satu contoh dari implementasi World of Government adalah pelayanan BPJS Kesehatan. Bagaimana cara melaksanakan World of Government dalam pelayanan BPJS Kesehatan yang mempunyai suatu pencapaian atau tujuan yang baik terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan yang secara transparan, baik pada instansi dan masyarakat. BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Fungsi BPJS adalah menyelenggarakan program jaminan kesehatan antara lain program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Respon pemerintah terintegritas terhadap BPJS Kesehatan dengan bentuk dukungan untuk mengatasi keuangan pada pelayanan BPJS Kesehatan. Dalam menghilangkan sekat sektoral pada pelayanan BPJS seperti proses pembuatan aktivitas kartu BPJS, rujukan lembaga jasa kesehatan yang ditunjuk BPJS belum maksimal, dan peserta BPJS hanya boleh memilih satu fasilitas kesehatan. Hal-hal ini harus dihilangkan dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Dengan adanya perubahan tersebut, terjadinya kerjasama dan kolaborasi antara instansi pemerintah dengan BPJS Kesehatan. Dalam hal ini dapat mempermudah pelayanan BPJS Kesehatan dengan instansi pemerintah. 3. Sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah undang-undang terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan di Indonesia, BPJS Kesehatan dan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK sepakat menjalani kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman. Melalui sinergi ini, KPK diharapkan dapat mendukung BPJS Kesehatan dalam mengoptimalkan implementasi program jaminan kesehatan nasional atau JKN dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.